Tapi kalau kalian lihat juga untuk di akun sosial media dari PUBG Mobile itu juga sempat kan mereka lagi media day. Terus kayak Hmm, lucu banget gitu keakrabannya gak sih Mas Anang, Zuxi, betul. Microboy sama Ryzen. Ibaratnya ada rasa nostalgia yang tidak bisa dibohongi. Kenangan Hmm. manis yang sempat tersimpan di Aduh, memori. Anjay. memang Masih banyak kenangan lagi manis sulit ngingetin teman-teman. dilupakan. Betul. Karena semanis kenangan yang kalian pernah alamin dan jalanin buat teman-teman nih sambil ditambah like-nya dan subscribe, tapi ada serangan balasan track knockdown di situ Windy. Wow, ini dia fighter dari tim PJV berhadapan dengan tim Bigetron Red Villain. Kali ini diserang Zuxi, coba untuk bisa mengambil area sisi high groundnya, coba untuk scouting sedikit aja ke seorang Satar, tapi Satar kayaknya belum membuka informasi sama sekali Mas Anang. Sedangkan Red Face, Yap. ini kayak mereka pengen nge-sandwich si Satar gak sih posisinya? Ya sedikit disadvantage point daripada teman-teman ini kayak mereka sedikit kurang awareness juga karena ini terlalu risky juga untuk mengambil sini, tapi satu serangan udah dibuka dari Red Face berhadapan one v1 situation dengan satu obstacle batu sini saling menakar belum terkonek dan Exa mendapatkan satu takedown ke arah teman-teman Bigetron Red Villain. Satar harus pulang ke arah lobby. Satu tukar satu ya untuk BJV dan juga Bigetron kali ini. Nyawa tukar nyawa Ya. nampaknya dari kedua tim ini. Dan saat ini dari seorang Hmm. Microboy coba untuk melihat lagi informasi di balik area satu buah obstacle. Dan kayaknya ini menurut Mas Anang ya akan engage Ya. fight aja, langsung mereka pengen dapetin 3 lagi atau lebih milih kayak udahlah kita ngulur waktu aja, kita mundur aja dulu nih Mas Anang. Mungkin kita bakal coba terjun sedikit ke dalam POV daripada teman-teman Bigetron Red Villain ya. Mungkin ini situasional yang bisa dibilang sedikit tidak bisa dielakkan, tapi mungkin mereka bakal tetap hold position di situ dan ketika dapat momen ataupun ritme yang tepat untuk bakal membuka serangan kembali di Persija Esports. Tapi pada kali lain di sini kembali pertempuran antara Genesis Dogma yang tersisa sebagai survivor yaitu bertemu dengan teman-teman dari Buriram United. Menarik ya. Kayak ini masih belum Tapi kelar bener juga banget tuh, fightnya, Windy. tapi mereka fight lagi Mas Anang. Ini dua tim lagi fight dan dari tim GD Rata, tapi dari tim Ryzen. BJV dan juga Bigetron saling menumbangkan satu sama lain. Ryzen-nya juga tumbang. Dan ini kita masih Benar. belum tahu untuk statusnya saat ini karena observernya belum pindah. Ini pasti pengen ngeliat fightnya Benar. BJV di mana ini. Harusnya satu anggota bisa daripada teman-teman Bigetron Red Villain, tapi ada serangan balasan dari Spapel. Exa masih mencoba mempick lane untuk mencoba mengeksekusi dan Bigetron Red Villain pulang di posisi ke-12 oleh teman-teman dari Persija EVOS. Dan ini poin bersih yang didapat oleh teman-teman Persija EVOS di mana mereka tidak kehilangan satu anggotanya dan Zuxi harusnya masih di posisi masih bisa di revive ini. Ya betul, tapi tadi juga di Elimination Fit itu ada alter ego yang fight sama tim Vampire. Vampire dapetin Ini nih. Okta, terus dibalas knockdown juga untuk kali ini. Dan dari seorang Tony K masih ngehold juga di bagian area jembatan. Dan Rosemary-nya turun, ternyata banget open banget. Ketika Rosemary coba take down dan akhirnya jiggle seorang Rosemary tidak mampu menghindari peluru dari seorang Tony K, Mas Anang. Benar sekali. Kalau bicara soal Vampire, justru sekarang dua amunisi baru mereka, Nozi dan juga Tony Kuncoro atau Tony K, menjadi line up utama pilihan untuk teman-teman dari Vampire Esports, Windy. Dimana kita tahu lah, Vampire yang versi lama itu udah serem banget, udah menjadi momok yang menakutkan buat tim-tim lain. Dan ketika masuk dua anggota ini, mereka benar-benar ngubah gameplay. Justru malah anggota lamanya yang di-refresh atau seringkali menjadi pemain sub ini. Iya ya betul lah, yang baru malah dikasih kesempatan jauh lebih banyak porsinya dibandingkan yang lama-lama. Kayak Stone juga sekarang gak main. Stone-nya main. Stone main. Yang nggak main Fluket Stone-nya sama main. Ravenclaw. Iya, Vlug sama Ravenclaw. Dan dari seorang Tony K Yap. masih berbeda dengan utility lemparan nades-nya, tapi kayaknya masih coba untuk mendebak dari posisi seorang Potato. Dan semoga granatnya nggak connect, untungnya nggak kena sama seorang Potato. Dari Tony K masih mencoba mencari keberadaan daripada anggota yang tersisa daripada alter ego Ares. Tony K kembali frag granate dimasak, pelan mencoba mendapatkan posisi matang dari frag granate yang dipegang, yang dikokang lama. Oke, Stone ternyata membuka inisiasi dengan frag granate, belum mendapatkan damage yang terkonek ke arah teman-teman alter ego Ares. Sementara alter ego Ares masih hold position dan kita berpindah kembali. Terjadi pertempuran antar dua tim Indonesia yaitu Voin yang menjadi sosok antagonis pengganggu pesta usai Persija Esports meratakan Bigetron, Windy. Ya, berganti lagi ke Tom.
ganti lagi karena memang fight-nya mungkin seru ya, tarik perhatian semuanya Seru banget. pengen ditangkap sama observer. Dan sekarang nampaknya Tony K menangkap juga seorang Fnatic, hingga seorang Potato bertahan. Tony K sedikit nyangkut tadi 1v1. posisinya, dan ada 1v1 dan dua-duanya ini sama-sama lo bisa heal up. Dari seorang Tony K menggunakan bandage masih bisa healing juga. Potato sedang mengambil waktunya, masih takes time juga, dan dua-duanya sama-sama cari waktu yang tepat, Mas Anang. Bener banget, tapi dari sisi lain kita lihat poin akhirnya terpegang oleh teman-teman Persija EVOS yang mendapatkan 2 squad berarti Winda. Setelah Bigetron ternyata ada poin yang menjadi santapan dari teman-teman Persija EVOS. Dan kita lihat 1v1 situation antara Vampire, kelelawar versus Dewa Perang kita. Ares si Dewa Perang muka 3 masih menjadi incaran. Tongki mencari keberadaan anggota yang tersisa daripada Ares. Dan Potato oke masih looting terlebih dahulu, mencoba mengumpulkan resort untuk menjadi amunisi ataupun menjadi serangan inisiasi ke arah Tongki. Tapi siapapun yang menangin fight-nya ini mereka sama-sama rugi sih. Dan kerugian paling besar dipegang oleh Alter Ego. Dan selanjutnya kerugian selanjutnya itu dari seorang Tony K. Dia harus cari 8 kit lagi. Lootingan untungnya Potato masih punya 4, masih bergerak juga. Dan jaraknya tadi kalau nggak salah 500 meter ya untuk Tony K masuk ke play zone-nya. Benar sekali, dan kita lihat tadi ada salam perkenalan dari Tongki kepada kotak dari Alter Ego ya. Ingat bro, Tony Kuncoro nih kalau ketemu jangan lari. Sudah 5 tim yang tereliminasi ke arah lobby ya, tersisa 11 tim saat ini dengan 32 player lain. Dan ke arah POV daripada Semnan yang mencoba mendapatkan takedown ataupun ya memberikan sedikit awareness kalau ada musuh di depan sana, tapi mereka milih untuk engage ke arah lain. Malah San Mori tabrakan. Aduh, nggak pakai SIM nih, SIM-nya nembak ini. Untung pakai helm tuh, aman tuh ya kan kepalanya. Benar. Tapi nih Windy, banyak juga nih kontroversi di luar sana. Sunhawk ini butuh rotasi atau enggak sih dengan vehicle? Karena kita tahu lah ukuran map Sunhawk tidak sebesar Erangel dan Miramar lah. Betul. Tapi kalau kita ngomongin Sunhawk nggak ada vehicle pun nggak masalah sih, as long kayak kita geraknya juga gerak cepat, jadi nggak nge-stay di satu tempat yang lama-lama. Kita kayak gerak terus ikutin zonanya juga, pastinya itu kayak so far Sunhawk enak sih. Karena kan sekarang kalau buat tambahan teman-teman yang mungkin melewatkan juga zona Sunhawk, DPS-nya juga udah ditambah, terus juga ya makin sakit, dan untuk progress healingnya agak sedikit berkurang untuk bisa efektif di Sunhawk ini. Setuju. Betul. Dan dari turnamen sebelumnya juga kita sempat lihat juga kan ya Mas Anang ya. Jadi kayak zona-zona yang misalkan zona 5, zona 6 itu kalau misalkan masih pengen coba healing gitu, wah kayaknya sulit sih ya kan. Betul. Karena udah udah beda lah mungkin dengan tahun lalu, kayak wah ini masih efektif banget nih untuk healing gitu kan. Masih bisa kayak menjadi at least kalau nggak chicken hashtag 2 atau hashtag 3 tuh udah kerasa banget kan dengan sistem poin dulu, bermain objektivitas tingkat tinggi lah gitu, udah mengamankan 10 poin. Dan Tony K, last man standing dari Vampire, harus pulang di posisi ke-11. Ya cengli lah 5 kill sih Win. Iya sih. Tapi menurut Windy berapa kalau untuk dengan sistem poin baru minimal mengantongi poin berapa terlepas gabungan antara elimination point dan placement, kira-kira berapa poin yang bisa dibawa sebuah tim? 8 minimal lah kayaknya lah, minimal 8 gak sih? Kalau dulu kan kita bisa bilang kayak 10 poin lah, enak gitu kan, per matchnya yang penting. Kalau sekarang kayak 8 aman sih. Tapi kalau Mas Anang, kalau 8 mengandalkan placement point doang kayak agak sedikit kurang terpenuhi bisa gitu loh, agak sedikit banyak hambatannya gitu. Menurutku 5 it's okay sih, 5 sampai 6 masih oke lah untuk dengan sistem poin kayak 5 gini. sampai 6 poin per matchnya. Oke. Per matchnya mungkin di posisi ketiga cuman kayak itu udah oke. Tapi kita kembali ke arah teman-teman Geek Slate ya, yang sudah berganti nama menjadi Geek Slate, di sini mendapatkan satu sambutan peluru ke arah teman-teman Persija EVOS dan cukup connect, walaupun tadi belum bisa men-takedown teman-teman dari Persija EVOS. Betul, ini nggak enaknya memang kalau kita ngomongin Sunhawk kayak banyak banget area open yang bisa dilihat dari area perbukitan, juga gampang banget untuk ngepicknya, makanya memang harus tetap gerak sih, nggak bisa kayak kita nge-hold di satu area yang sama terus-terusan sampai ke depannya. Pasti kita cepat dilihat sama tim-tim lawan, tempat yang enak juga udah mulai ditempatin sama tim lawannya. Dan kalau masalah seperti Sam9, mereka punya zona, mereka punya compound, ya apa ya lagi yang mereka pengen lakuin selama masih didukung sama zona, mereka pasti akan gerak seiring dengan zonanya berjalan juga gak sih Mas Anang?
Bener banget, tapi salah satu kuda hitam dari Wildcard Genesis Sport terspot keberadaannya dan one threat note. Di situ kita lihat Sam9 Putra mendapatkan satu takedown ke arah Genesis Esport. Masih mengokang granatnya matang, tapi justru granat dari Genesis Esport yang lebih dulu mendapatkan knockdown ke arah Sam9. Sam9 juga nampaknya udah jatuh bangun ya, tumbang satu-satu playernya. Prime yang knock, terus dari DP udah pulang ke lobby, tinggal dua lagi yang tersisa, Long sama Luyu. Coba untuk nge-hold compoundnya berdua aja, dan kayaknya ini Luyu dia pede banget sih, dia pegang DBS, coba untuk majuin, tapi dia tarik mundur sayangnya, akhirnya kena trigger lah sama si Tiger ini, Mas Anang. Bener banget, di sini kita bisa melihat dua anggota tersisa yang Putra baru saja merevive Long, tapi kita lihat granatnya dikokang, apakah dapat? Oh, untung dapat pas banget. Walaupun dia sempat menerima atas damage daripada granatnya sendiri, tapi dia masih bisa healing up terlebih dahulu. Dan kita beralih ke arah teman-teman dari Hale, sang pemuncak PMPL Thailand dengan perolehan WWCD terbanyak se-SEA Win ya, 10 WWCD total. Wow. Padahal kalau kita ingat-ingat dulu ya, itu tuh kayak ini back to back aja susah, 2 kali WWCD aja susah. Hello membuktikan 10 kali WWCD dan akhirnya menggunakan SCT Gaming Mocha. Prime putranya tumbang, tinggal seorang Long. Juga waktu untuk bisa healing dan akan coba ditarik lagi menggunakan DBS 2, knockdown didapatkan langsung oleh seorang Long, Mas Anang. Wah, DBS salah satu senjata yang saat ini menjadi nightmare untuk setiap player maupun klasik ataupun kompetitif ya. Banyak sedikit masukan kayak banyak yang minta DBS kembali turun di airdrop ataupun di supply, atau mungkin memperbaiki di nerf daripada damage medium range-nya. Medium range-nya DBS sih masih kampret sih Win. Kalau untuk shotgun menurutku kalau untuk close range masih oke lah. Emang sesakit itu kan. Tapi kalau untuk mediumnya DBS sih masih terlalu OP juga, apalagi untuk meta dengan ini. Saya satu inisiasi maju ke arah depan. Satu takedown dan terakhir tapi gagal Windy. Harus pulang ke arah lobby. Sam9 di posisi ke-8 dengan 0 mungkin salah asetnya. Tadi dapat ya dari GE, tadi harusnya masuk ya. Mungkin salah aset ya. Harusnya sempat ke NC ya, harusnya bisa dapat dari Hell, karena Hell-nya kalau nggak salah dari aset status kita harusnya tinggal 3 kan Hell-nya. Satunya penculik, tinggal 3 ya, sebetulnya harusnya 1 poin eliminasi tadi masuk. Tadi kalau misalkan Long dapat 4 player, epic sih, langsung jadi konten Mas Anang pakai DBS. Tapi 7 tim tersisa dengan 2 player alive dan Persija Evos dengan 1 anggota mereka yang sudah tertakedown ataupun diculik Miseri, di mana 3 orang anggotanya, 4-4-nya bahkan, walaupun Miseri sudah pulang, berhasil mengumpulkan pundi-pundi elimination sebagai tabungan poin mereka untuk match kali ini. Kita beralih lagi ke arah Hale, di mana tadi Winnie sempat mention 1 orang anggotanya terculik, sisa 3 mereka bakal ikut fake antara pertempuran box dan juga DBD. Betul, utility demi utility dimainkan juga oleh seorang Nutins. Ada lemparan nades ke bagian depan dari tim DBD, dan itu nadesnya men-tag 3/4 HP dari satu player tim DBD. Tapi di sisi lain PJV Microboy keculik juga sama tim Hell, Mas Anang. Yap, walaupun Zuxi tadi sempat mendapatkan 1 takedown ke arah tim Hell, tapi kita lihat tim Hell menyadari dan membangun awareness mereka untuk membalas serangan reflect dari teman-teman PJV ya. Zuxi kembali mencoba mengambil spot terbaiknya, mengamati sisi-sisi sekitar yang mencoba memainkan zoning areanya. Kemudian juga kita beralih kembali ke arah POV dari DBD, masih hold position, masih belum ingin bergerak banyak sebagai anggota terakhir dari DBD. Terlihat di situ Jibril kembali lakukan, 1 takedown berhasil diamankan. Tinggal menghadapi box yang di depannya Winnie. Ya, betul, hati-hati. Ada satu player yang lagi prodik di depan area bebatuan, tapi udah mulai bangkit juga, bertemu, dan akhirnya langsung difinishkan posisi oleh seorang Kepound menggunakan DBS-nya untuk player terakhir dari tim DBD. Dan akhirnya DBD puas di hashtag yang ke-7. 6 tim tersisa PJV masih ada masuk ke dalam top 6, Mas Anang. Top 6 dan countdown menuju daripada zona ke-6 kita dalam 3 detik lagi. Exa masih mencoba menambal, mencoba healing up untuk mengantisipasi pergerakan dia menuju zona. Berhasil dilakukan. Dan di sini Exa masih mencoba proning, dan Zuxi masih berada di luar daripada teritori safe zone, masih mengamati ke arah depannya, membangun awareness sebagai informasi untuk Exa yang sudah masuk dan mengamankan zona terlebih dahulu. Betul, berarti zona ke-6 masih bisa di TB dikit-dikit lah ya untuk para player ini, tapi nggak yang jauh-jauh banget dari play zone-nya. Tinggal jarak sedikit, tapi karena semakin jauh kita dari zona itu biasanya semakin sakit kan? Betul, itulah guys kenapa ada istilah kalau dijauhin itu makin itu guys.
Emang PUBG ini Aduh. mengambil esensi asas seperti itu guys ya. Tapi Hell langsung membuka serangan inisiasi ke arah depan bermain dengan Buggyman, salah satu meta yang paling terkenal di saat ini. Mencoba mencari keberadaan yang lain dan Zuxi mendapatkan satu takedown ke arah Hell, pulang ke arah lobby. Sapu bersih oleh Persija Evos, dua anggota tersisa Hell dipulangkan menjadi pundi eliminasi untuk Persija Evos. 4 tim lagi win. Let's go. Wow, agresif Apakah ya, dua agresif macan ya. ini, apakah dua macan akan menjadi WWCD manis pembuka untuk pada series latihan di eSport Conti Training Ground pada hari ini teman-teman ya. Karena kemarin mereka udah bagus banget sebenarnya Win, tapi memang belum dapat Oh, WWCD, sempat runner up heeh. juga, sempat kayak placement-nya jelek tapi bermain agresif juga. Mungkin ini bisa salah satu efektivitas dari trial dan error di hari pertama. Mungkin ini bisa menjadi sebuah ya hasil yang positif bagi mereka untuk hari ini sih Windy. Berarti lagi semangat-semangatnya banget ya PJV hari ini dan bahkan Red Face S12 kan dari jarak sejauh itu kayak mid range tapi bisa dapetin eliminasi. Berarti nggak hanya DBS S12 kan juga nyebelin ya Mas Anang. Yap, shotgun mungkin lebih ke arah dua senjata itu sih. Shotgun untuk Aha. jenis S12K dan juga DBS ini medium range-nya masih terasa banget Windy. Kayak kita Iya, kalau iya. lagi main klasik juga sakit banget dan itu salah satu yang dilukan sama pemain klasik, pemain kompetitif kayak banyak yang minta cuman ada di air supply aja atau di drop aja ataupun kayak mungkin di nerf sedikit untuk damage daripada medium range-nya sih. Karena terlalu Ya, se-OP itu Win. betul karena di BS aja tuh kayak pecahan pelurunya itu tuh nyebarnya tuh masih sakit ya kan bisa ngegores kita juga tapi dari jarak jauhan lihat menggunakan ilmu sekarang Zuxi mendapatkan seorang shielding boy dan akhirnya dari tim Judo 1v1 situation. Shaolin Tekno juga tapi ini kayaknya bahaya tuh posisinya ada 2 melawan 1 untuk Judo Alliance berhadapan dengan seorang Zuxi dari tim PJFV. Yap. Ternyata sudah ada follow up serangan daripada Yudo Lions dan menjadi suasana lagi. Zuxi mencoba mengeksekusi satu tertakedown. Oh, ada follow up yang sedikit gagal daripada teman-teman Yudo Lions. Spread kembali dilakukan, eksekusi kembali dilakukan. Zuxi belum ada healing up lagi karena tidak punya item lagi. Dan di sini kita lihat Free Fire dilakukan. Manis dan nyaris Windy. Yes, itu sayang banget loh. Wow. Sayang banget dikit lagi itu bisa lagi. dapetin WWCD-nya buat tim PJ.